Pemirsa, kericuan mewarnai karapan sapi akbar ke Semadura yang memperebutkan Piala Presiden di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, insiden yang awalnya hanya dipicu aksi protes salah satu peserta berubah menjadi keributan yang menyebabkan seorang anggota Brimopolda Jatim terluka saat berusaha melerai. Kemeriahan karapan sapi Piala Presiden di Stadion Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur berubah menjadi ketegangan saat puluhan orang terlibat kericuan di tengah lapangan jalur pacu. Sejumlah orang merusak fasilitas, pembatas jalur pacuan dan kursi-kursi penonton. Insiden berawal saat di babak final, salah satu peserta dan pendukungnya protes. Mereka tidak puas terhadap hasil pertandingan yang ditentukan panitia. Dalam kericuan, sejumlah orang juga kedapatan membawa senjata tajam. Seorang anggota Brimob terkena sabetan celurit di lengan saat berusaha meredam kericuan. Pihak keamanan TNI Polri berhasil menangkap pelaku. Dari salah satu kubu peserta, karena ketidakpuasan dari keputusan panitia, kemudian terjadi sedikit insiden yang menyebabkan dari salah satu anggota BKO Brimob terluka. Untuk kejadiannya, untuk korban dan untuk yang pelakunya sudah kita amankan. Kini pihak yang bertikai diamankan petugas dan diperiksa di Satreskrim Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Ya, sebelum terlindas truk, korban yang akan mengantar anaknya sekolah bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh seorang pelajar. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk. Korban yang MD itu dari utara, sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang Aero dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapolres Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Bisa sebuah minibus rombongan pengantar pengantin ludes terbakar di jalur tol Malang Pandaan di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, belasan penumpang sempat panik saat berusaha selamatkan diri. Asap membumbung tinggi saat minibus pengangkut pengiring pengantin baru terbakar di kilometer 66A ruas tol Malang Pandaan. Tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Api membakar seluruh isi minibus mengangkut belasan orang hendak mengantarkan pernikahan pengantin asal Kabupaten Probolinggo. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Ada keluar asap itu, Pak. Nah, sebelum itu penumpang turun semua, udah panik, Pak. Pokoknya udah panik ya. Udah panik. Habis itu penumpang turun semua. Setelah penumpang turun, nggak sempat menyelamatkan barang yang ada di dalam, Pak. Pokoknya semua turun semua. Dalam keadaan kosong, yaitu api tiba-tiba langsung besar, Pak. Diduga penyebab kebakaran mobil karena korsleting listrik. Selanjutnya seluruh penumpang dievakuasi ke rest area terdekat sambil menunggu keluarga yang akan membawa pulang seluruh penumpangnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal tongkang menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ya, akibat tabrakan seorang nelayan ditemukan tewas dan satu nelayan lainnya dilaporkan hilang. Dia yang lewat di tengah-tengah itu.
Kapal tongkang yang ditarik kapal tugboat menabrak perahu nelayan di perairan Tampo, Kabupaten Muna. Insiden ini terjadi saat perahu nelayan memotong jalur kapal tongkang yang melintas. Diduga perahu alami mati mesin usai tersangkut tali penarik tongkang. Benturan kuat mengakibatkan perahu hancur dan diduga 3 nelayan terhempas ke laut. Itu orangnya di samping itu sana lari, berenang. Satu orang bernama Muhtari, 48 tahun, berhasil menyelamatkan diri. Satu orang lain, Larone, 63 tahun, ditemukan tewas sekitar 0,6 mil laut dari lokasi kejadian. Satu buah longboat yang ditabrak oleh tongkang buana di perairan Selat Tiworo antara Tampo dan Pulau Tobia. Satu orang korban berhasil ditemukan dalam kondisi Mike Delta. Tim SAR gabungan masih mencari satu nelayan yang dilaporkan hilang. Kasus ini ditangani Polairut Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyidikan pihak kepolisian. Ya, polisi memeriksa 19 saksi CCTV dari lokasi. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban, tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan sangkatannya. Pembuktian apakah ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri, nah itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak polisi, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Namun pihak kampus Universitas Udayana membantah kamera pengawas di lokasi rusak dan menyatakan CCTV di gedung FISIP berfungsi, namun ada lokasi blind spot saat peristiwa terjadi. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Rektorat Universitas Udayana akan mengeluarkan beberapa mahasiswanya yang diduga terlibat dalam ujaran tindak berempati terhadap Timothy Anugrah Putra yang meninggal dunia akibat melompat dari lantai 2 gedung kampus jika terbukti bersalah. Pasca viralnya tangkapan layar chat grup di media sosial yang berisi ujaran tidak berempati yang dilakukan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana pasca meninggalnya Timothy Anugrah Putra, ditanggapi tegas pihak Rektorat Universitas Udayana. Rektorat Universitas Udayana menyebut mereka dijatuhkan sanksi nilai buruk untuk mata kuliah soft skill dan dikeluarkan secara tidak hormat dari pengurus organisasi kemahasiswaan. Bahkan sanksi tegas berupa dikeluarkan dari universitas akan dilakukan jika terbukti bersalah. Tangkapan layar atau itu adalah asumsi ya. Jadi ada asumsi bahwa setelah meninggal saja dibully, apalagi sebelumnya. Tentu kita tidak bisa mengkonfirmasi ini sebelum ada penyelidikan lebih lanjut, Pak. Fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Sanksi nanti akan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi Satgas PPKPD. Ketika pelaku tersebut
terbukti bahwa benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan juga sejauh mana dampaknya, dan sanksi apa yang tepat diberikan sesuai dengan aturan. Sementara terhadap 2 mahasiswa kedokteran yang masih berstatus koas di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar yang turut dalam ujaran nirempati tersebut sedang dilakukan komunikasi antara pihak Dekan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk langkah yang akan diambil. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Samarinda gempar oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Ya, para tahanan kabur dengan cara jebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis iNews Ardi Wirya dari Polsek Samarinda. Ya, selamat pagi Ardi. Apakah polisi sudah berhasil mengamankan sisa napi yang kabur? Ya, terima kasih Yasmin. Untuk hari ini saya berada di Polsek Samarinda Kota, dan update terakhir terkait masalah tahanan yang kabur, saat ini masih ada 5 tahanan yang masih melarikan diri dari sel Polsek Samarinda Kota. Ya, untuk saat ini memang petugas gabungan masih berupaya melakukan pencarian di seluruh pelosok daerah di Samarinda, Kota Samarinda. Dan perlu saya informasikan juga, saat ini tim gabungan itu juga bekerja sama dengan Polres dari Bontang, dari Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memantau dan mencari para tahanan yang masih melarikan diri, untuk juga mempersempit ruang gerak mereka untuk melarikan diri. Dan juga tim gabungan juga melakukan penjagaan di bandara, pelabuhan, dan juga terminal-terminal yang diindikasi mereka akan menggunakan kendaraan tersebut. Dan perlu saya informasikan juga pada hari ini memang Polda Kaltim juga nanti akan melakukan pengecekan secara langsung di lokasi Polsek Samarinda Kota ini. Dan sebelumnya memang pada hari Minggu 15 tahanan di sel Polsek Samarinda Kota itu melarikan diri dengan cara menjebol dinding kloset dengan menggunakan pipa. Nah, dari keterangan Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar menyebutkan bahwa para pelaku ini sudah merencanakan untuk melakukan pelarian diri itu sejak hari Jumat. Dan sejak hari Jumat mereka melakukan perencanaan dan melakukan pembongkaran di dinding kloset itu, hingga pada hari Minggu, Minggu sore para tahanan itu melarikan diri. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa Polsek ini memang merupakan dulunya adalah rumah sakit peninggalan Belanda.
pada tahun 1940 begitu. Dan sampai saat ini juga sudah menjadi cagar budaya, makanya tidak ada instruksi untuk direnovasi karena sudah menjadi cagar budaya. Dan sampai saat ini juga tim sudah melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk melakukan pencarian. Ya, baik, terima kasih rekan Ardi Wirya melaporkan langsung dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.